ini baik-baik. Semoga kalian selalu sehat ya. Ya, anak-anak, untuk hari ini kita jumpa lagi pada mata pelajaran IPS. Ya, sebelum Bu Guru melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, Bu Guru mau mengecek dulu ya. Siapa kata kelas hari ini yang tidak masuk? Anissa Putri. Oh, Anissa Putri. Dengan siapa? Alfa sakit izin? Sakit. Yang lain? Ya, berarti 2 orang saja ya yang tidak masuk. Ya, ya. Semoga mereka dua minggu depan sudah bisa tergabung belajar bersama-sama kalian ya. Ya. Saya ke kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa saya. Ya, anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan pelajaran kita di hari ini, Bu Guru tanya kembali dulu. Masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih. Ya. Ayo, siapa yang tahu pelajaran kita minggu lalu apa? Ya. Ya, ayo, Elizabeth. Mengenal negara-negara ASEAN. Ya, mengenal negara-negara ASEAN. Ada lagi? Iya. Jadi minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang mengenal negara-negara ASEAN. Ya, itu di bab pertama. Jadi kita sudah tahu bahwa di negara ASEAN itu ada berapa negara ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab 2 ya. Tapi sebelum kita masuk di bab 2, aku mau tanya dulu. Ada yang tahu tentang perpindahan atau pergerakan? Atau siapa? Mungkin kalian tidak mengalami, tapi di sekitar kalian ada yang orang berpindah atau bergerak? Ya, bagus. Bergerak apa? Contohnya dari mana ke mana atau berpindah dari mana ke mana? Misalnya dari kelas pergi ke kantin. Ya, bagus sekali. Dari kelas ke kantin. Ada lagi? Sana? Dari mana lagi? Bergerak dari mana atau berpindah dari mana? Ayo sana. Dari ini. Ya. Dari kelas ke meja tiket. Ya, dari kelas ke meja tiket. Ada lagi mungkin di lingkungan masyarakat atau berdiri? Ya. Rumah berangkat ke sekolah. Betul sekali, dari rumah berangkat ke sekolah. Kita lihat kelas dulu. Anak-anak, perhatikan, Bu Guru akan memberitahukan bahwa hari ini kita akan belajar tentang kompetensi apa dengan tujuan pembelajarannya ya. Perhatikan di layar di depan. Jadi sebelum kalian melihat dan Bu Guru bagikan handout itu, perhatikan dulu di layar di depan ya. 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 Ya, hari ini kita akan masuk belajar bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial dalam pengaruh berbeda terhadap kehidupan. Kali ini adalah kompetensi dasar. Anak-anak bisa buka buku paket ya di bab 2. Kompetensi dasar kita yaitu 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ya, jadi ini adalah kompetensi dasar. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa perhatikan, setelah kita mengikuti pembelajaran materi Strawberry Learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial
Selanjutnya bagaimana kerjasamanya, percaya dirinya, kemandiriannya sesuai dengan TPK kita ya. Bagaimana bertanggung jawabnya, terus itu melalui observasi. Jadi pada saat pembelajaran guru sudah akan mengambil penilaian itu berlangsung ya. Selain itu ada pengetahuan di akhir pembelajaran ini guru akan memberikan evaluasi. Di situ guru akan memberikan nilai. Jadi selain nilai sikap, ada nilai pengetahuan dan yang berikut adalah nilai keterampilan. Di sini pada saat kalian presentasi, guru akan melihat bagaimana keaktifan kalian di dalam presentasi, di mana kerjasama kalian dengan kelompok, ya. Jadi harus sesama kelompok ada kerjasama. Ini adalah teknik penilaian Bu Guru di akhir pembelajaran. Sudah paham sampai di sini? Ya. Ya, anak-anak, di hari ini kita akan belajar tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan faktor pendorong penghambat mobilitas sosial, serta saluran dampak mobilitas sosial. Tetapi, minggu ini kita akan belajar dua dulu, yaitu pengertian mobilitas sosial dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nanti di minggu depan baru kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan saluran dan dampak mobilitas sosial. Ya? Ya, sebelum melanjutkan kalian nonton dulu video ini ya. Jadi di saat kalian menonton video jangan sambil mengamati ya, melihat apa isi video ini karena di akhir pembelajaran kalian akan berdiskusi kelompok. Sampai di sini sudah jelas? Jelas. Kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, khususnya tentang mobilitas sosial. Video ini akan membahas tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Sebagai contoh adalah, misalnya seorang pensiunan pegawai beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Atau seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain, namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa dalam mobilitas sosial terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas atau dari strata atas ke strata bawah. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial positif atau naik, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat yang lebih baik. Mobilitas sosial negatif atau turun, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat yang lebih buruk. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial
ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Sebagai contoh, adalah seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial Mobilitas sehari-hari. Jadi ada contoh tadi, contohnya, jadi mobilitas sosial itu ada terbagi tadi ya nak. Jadi pengertian mobilitas sosial itu perpindahan seseorang dari satu tingkatan ke tingkatan lain, atau dari satu lapisan ke lapisan lain, atau satu objek ke objek lain. Contoh tadi salah satu, ada mobilitas vertikal, ada horizontal, dan ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah. Contoh, masih ingat tadi? Contoh mobilitas horizontal. Seorang kepala sekolah yang berpindah tugas. Contohnya yang tadi dia kepala sekolah di SMP A, tiba-tiba pindah di SMP B. Berarti itu namanya mobilitas horizontal karena dia masih derajatnya tetap sama. Sampai di sini mengerti tentang horizontal? Iya. Ada lagi vertikal ke atas yang positif. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, berdiri. Kita berapas dulu supaya paham. Ketika mungkin pas dia lagi TK, langsung naik ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, ke SMA ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, kita berapas dulu. Itu adalah contoh mobilitas vertikal ke atas. Sampai di sini sudah mengerti? Ya, satu lagi. Ada yang mewakili vertikal horizontal ke bawah. Siapa yang bisa mewakili? Ya, ke bawah. Yang tadi yang teman kamu bilang, Elizabeth bilang itu, contohnya dari bawah dia naik terus, berarti karirnya naik terus ya, jenjang pendidikannya terus, tidak menurun, berarti itu namanya vertikal ke atas. Positif kan? Dia tidak putus sekolah kan? Sampai selesai, sampai di pendidikan perguruan tinggi ya. Kalau sekarang yang di atas tiba-tiba turun di bawah, tadi ada contoh di video juga. Ya, silakan. Ini orang usaha yang bangkrut. Ya, kita berapas kepada perusahaan yang bangkrut. Betul sekali teman kamu bilang. Contoh, mungkin dia tadinya mungkin orang tuanya pengusaha, dia juga pengusaha hebat, tetapi karena satu dan lain hal tiba-tiba dia mungkin contohnya dia pemilik perkebunan kelapa sawit, tiba-tiba dia mungkin membuka usaha lain, tapi karena satu dan lain hal dia tidak bisa sama-sama sukses, tiba-tiba dia bangkrut, akhirnya menjadi buruh kelapa sawit, berarti atau dia jadi tidak punya apa-apa, berarti itu dia vertikal ke bawah. Ya, sampai di sini sudah mengerti? Ya. Tadi ada contoh juga, ya, faktor-faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Contoh, siapa yang bisa memberikan contoh faktor penghambat? Tadi ada video sekilas, ya. Penghambat itu contohnya begini ya. Contohnya anak-anak ini sudah bersekolah, sudah dari SMP, SMA, tiba-tiba mau kuliah, tapi karena satu dan ya, karena ya, ayo coba berdiri bicara, ayo, coba. Ketika mungkin di dunia ini kan tidak semua orang mempunyai ekonomi yang sama rata, ada juga yang mungkin di atas, apa yang kelebihan atau juga ada yang di bawah. Mungkin ketika mereka ingin sekali kuliah, tetapi ekonomi mereka tidak mendukung, jadi adanya hambatan ketika mereka ingin melanjutkan pendidikan mereka yang lebih tinggi lagi. Ya, kita berapa?
Mengerti semua? Ya. Ya, itu yang tadi kalian bisa lihat, yang teman kamu sebutkan itu, faktor mobilitas vertikal horizontal. Nah, ini contohnya. Pertanyaan dan ini harus dijawab. Yang pertama pertanyaannya, setelah kalian memberi cerita di atas, inspirasi apa yang kalian peroleh untuk meraih kesuksesan di masa depan? Jadi jawabannya kita harus berani mencoba melakukan sesuatu yang mungkin bisa merubah ekonomi kita, walaupun tidak seberapa hasil yang kita capai, tapi kita harus berusaha agar bisa bertahan dengan pendapat kita. Seperti Pak Tri Sumono yang bukan siapa-siapa menjadi seorang pengusaha sukses. Kita juga harus mau menunjukkan kepada orang kelebihan yang kita punya agar orang bisa mengetahui, dan siapa tahu kalau keberuntungan kita karena kita mempunyai kelebihan sehingga kita bisa jadi seperti Pak Tri Sumono yang pertamanya hanya seorang wartawan menjadi pengusaha yang per bulan bisa mendapatkan gaji sebesar 500 juta. Pertanyaan kedua, dan apa kesimpulan dari mobilitas sosial? Dan ini adalah mobilitas vertikal, di mana seorang yang memiliki kedudukan yang rendah berpindah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pak Tri Sumono yang awalnya menjadi tukang sapu menjadi pengusaha, itu kan adalah mobilitas vertikal, di mana dia rendah menjadi seorang yang tinggi. Jadi oke teman-teman, itu saja. Mungkin ada yang Mungkin ada yang kurang jelas bisa bertanya. Iya. mana kelompok? Ada yang bertanya? Ayo. Perubahan yang terjadi, mobilitas vertikal ke atas. Penjelasan perubahan yang terjadi dari penjual siomay keliling hingga menjadi pengusaha yang memiliki restoran sendiri. Lalu gambar kedua, Pak Joko pengusaha mebel, lalu Pak Joko menjadi pengrajin tradisional. Perubahan yang terjadi, mobilitas vertikal ke bawah. Perubahan penjelasan yang terjadi dari pengusaha mebel menurun menjadi pengrajin tradisional. Gimana teman-teman, apakah bisa diterima? Ada yang bisa bertanya? Satu air, silakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya di sini, kalian menjelaskan bahwa Pak Ari menjual keliling tiba-tiba memiliki restoran, dan Pak Joko tiba-tiba dia yang mempunyai mebel dan tiba-tiba pengrajin tradisional. Di sini kan mereka ada yang naik dan ada yang turun. Jadi sini coba kalian jelaskan kenapa Pak Ari yang menjadi penjual keliling tiba-tiba memiliki restoran, alasannya kenapa, dan Pak Joko berusaha masih dan bekerja keras mebel tiba-tiba dia turun, alasannya kenapa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kelompok 5. kelompok 5. Pertanyaannya adalah alasannya kenapa Pak Ari bisa memiliki restoran. Pak Ari penjual siomay keliling itu adalah apa ya? Yang usaha yang sungguh-sungguh, bekerja keras. Sedangkan Pak Joko ini pengusaha yang bermalas-malasan untuk menjadi pengrajin tradisional. Menurut Berarti vertikal. vertikal ke bawah. Jadi mobilitas Pak Ari ini mobilitas vertikal ke atas. Pengertian mobilitas sosial. Ada yang tahu kesimpulannya? Mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Jadi pembelajaran kita hari ini apa saja? Ayo, kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Dari kalian tadi mengamati foto, membaca literasi endnote yang guru bagikan. Apa saja kesimpulan pembelajaran kita? Materi apa yang kalian dapat? Ayo, siapa
sosial seperti apa itu tadi dong. Diskusi kelompoknya apa? Ya. Dampak positif. Ya, ya bagus. Dampak positif seperti apa? Menciptakan lapangan Ya, pekerjaan. menciptakan lapangan pekerjaan. Ada lagi? Pencipta tenaga kerja yang profesional. Ya, menciptakan tenaga kerja yang profesional. Ada lagi? Negatif, negatif. Negatifnya dapat menimbulkan konflik. Ya, dapat menimbulkan konflik. Yang digunakan kelompok punya suara mana? Ayo. Apa lagi? Disintegrasi sosial. Iya. Nakal sengaja. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Sampai di sini sudah mengerti? Ya. Nanti di minggu besok kita akan belajar tentang faktor-faktor mobilitas sosial dengan saluran dan dampak mobilitas sosial. Tetapi hari ini Bu Guru kasih evaluasi dulu ya. Kalian bisa berdiri, yang punya HP langsung scan di situ. Ada pertanyaan yang Bu Guru sudah kasih di situ. Depan aja ya. Ini ya scan pakai ini ya langsung dipilih jawabnya langsung kan sudah di scan ada perintahnya di dalam situ. Jadi itu ada soal 5 langsung dipilih jawabannya saja ya. Langsung dipilih jawabannya saja ya. Langsung jawabannya saja nak. Ya, jadi ini. Nanti jawabannya langsung kirim ke Bu Guru ya. Nanti Bu Guru ambil nilai. Jadi jawabannya langsung dikirim di lewat grup ya. Sampai di sini sudah jelas? Ayo silakan dikerjakan. Waktu kalian Mana tadi 5 mobilnya? menit. Ya, ya, nanti kirim langsung di grupnya Bu Guru ya. Sudah semua? Ya, waktunya sudah selesai. Ya, sampai di sini? Ya, sudah kirim semua toh? Ya. Nanti Bu Guru akan umpan balik nilai kalian. Nanti kalian langsung lihat saja ya. Ya, kalau yang punya langsung di scan aja itu. Coba berdiri yang punya HP ini supaya bisa diambil. Ya, yang punya HP langsung scan aja. Ya, ya. Nanti Bu Guru akan kirim hasil kerja kalian ya. Ya. Sampai di sini Bu Guru mau tanyakan. Kita refleksi ya. Karena sudah pembelajaran dari awal hingga akhir. Bu Guru mau tanya. Hari ini pembelajaran kita bagaimana? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Bagaimana kelompok ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oh, sangat bahagia. Mengerti atau tidak? Ayo kelompok ini. Bagaimana pembelajaran hari ini dengan metode discovery learning? Bagaimana? Cukup puas. Berdiri bicara. Bagaimana pendapatnya kelompok ini? Pembelajaran kita di hari ini? Cukup puas. Ya. Ayo kelompok ini perwakilan. Ayo. Bagaimana? Hah? Sangat seru, sangat asik. Ya, kita Mudah belajar. dimengerti, mudah dimengerti. Hah? Mudah dimengerti. Wah, mudah dimengerti. Kelompok ini Banyak ilmu yang kita bisa petik. banyak ilmu yang bisa kita petik. Terima kasih. Ya, pembelajaran kita sampai hari ini dan ingat nanti baca buku halaman 78 sampai 79 untuk pembelajaran minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Ingat ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa menjaga jarak dan selalu memakai masker. Jaga selalu kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Ya, sikap kalian, nilai karakter kalian harus sering dijaga ya. Jangan sampai bergaul dengan teman yang salah ya. Sampai di sini dulu. Ingat jangan pernah
antara kalian. Ya, ketua kelas siapkan, kita berdoa dan pulang. Ya, siapkan. Mari teman-teman, kita pulang. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap berdiri. Salam pada Ibu Guru. Ya, selamat siang dan terima kasih juga.